Taliban ini menerapkan aturan tidak boleh adanya musik, tidak boleh adanya bioskop, tidak boleh adanya televisi, dan bahkan mereka tidak memperbolehkan anak perempuan itu bersekolah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sekarang lagi heboh banget nih geng ya. Kita kemarin sempat membahas tentang kesedihan yang terjadi di Afghanistan. Dan banyak banget yang salah paham gitu ya. Disebutkan kalau Taliban adalah pemberontak. Bahasa pemberontak di sana bukan berarti berkonotasi negatif. Pemberontak itu kan artinya yang tidak mengikuti aturan, atau memberontak, atau melawan gitu ya. Yang dilawan siapa? Yang dilawan adalah aturan pemerintah. Dalam hal ini, siapa yang negatif, siapa yang positif, itu kembali ke masing-masing. Ada yang menilai kalau pihak Afghanistan atau pihak pemerintah yang negatif, ada juga yang menilai Taliban yang negatif. Begitu geng. Tapi yang jelas, peraturan pemerintah di Afghanistan diberontak oleh Taliban. Sampai akhirnya Taliban memenangkan pemberontakan itu. Jadi perlawanan itu dimenangkan oleh Taliban. Sampai pada akhirnya Taliban lah yang menguasai Afghanistan sekarang. Dan seperti yang kalian ketahui, sekarang presiden daripada Afghanistan ini ya, yang bernama Ashraf Ghani, dia dikabarkan melarikan diri dan sudah menyerahkan semua tanggung jawab kepada Taliban. Nah, banyak isu-isu yang kocak banget nih tentang Ashraf Ghani, dimana dia katanya lari kabur membawa sejumlah uang, dan diisukan juga dia sedang bersembunyi di Tajikistan katanya gitu. Benar-benar tidak bertanggung jawab ya kalau misalkan kita nilai gitu ya. Masa iya dia meninggalkan rakyatnya begitu aja. Udah gitu, kalau kita lihat polemik yang terjadi di Afghanistan, sampai-sampai rakyat Afghanistan ini kocar-kacir nggak menentu, tanpa komando, tanpa arahan. Ada yang bahkan naik pesawat di sayap pesawat gitu ya, sampai jatuh gitu geng dari ketinggian. Itu benar-benar nggak ada harganya nyawa gitu ya. Dan di situ gue juga melihat semacam tidak adanya perikemanusiaan, dan gue sampai berpikir gitu, apakah rakyat Afghanistan sebodoh itu gitu? Mereka nggak berpikir apa kalau naik di luar pesawat itu jatuh gitu. Gue yakin sih kalau rakyat Indonesia yang ada di situ nggak bakal sih kepikiran buat naik ke pesawat kayak gitu. Itu bukan angkot, itu bukan kereta api ekonomi gitu ya. Dan benar-benar miris banget. Kalau kemarin kita terfokus pada Afghanistan, hari ini justru kita akan terfokus kepada sang pemenang, yaitu Taliban. Siapa sih sebenarnya Taliban ini geng? Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum tahu siapa Taliban sebenarnya. Hari ini kita akan bahas. Taliban dalam bahasa Pashto itu berarti murid. Pertama kali muncul pada awal-awal 1990-an, tepatnya di utara negara Pakistan. Mereka muncul setelah pasukan Uni Soviet yang ada di Afghanistan itu menarik diri atau mundur dari Afghanistan. Awal mulanya kemunculan mereka itu isinya itu adalah orang-orang Pashtun atau orang-orang dari pesantren gitu geng. Dan memang kebanyakan awalnya itu muncul di pesantren-pesantren. Dan yang membiayai mereka adalah Arab Saudi. Dan basicnya mereka ini adalah penganut Sunni garis keras. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang di sini mendengar namun di luar agama Muslim dan bertanya-tanya apa itu Sunni, kalian bisa cek dulu di Google apa itu Islam Sunni, apa itu Islam Sunni garis keras gitu. Bedanya dengan Islam-Islam yang lain apa gitu ya. Kalian bisa cari dulu, karena kalau misalkan gue jelaskan di sini akan terlalu panjang gitu. Dan pasti akan timbul pertanyaan, apakah berbeda Islam Sunni dengan Islam lainnya? Dibilang berbeda, gak juga sih. Sama-sama menyembah Allah dengan kitab sucinya Al-Quran gitu ya. Tapi ada beberapa sunnah-sunnah yang tidak mereka lakukan atau mereka tambahkan gitu ya. Jadi bukan hal-hal wajib sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi sunnah-sunnah gitu ya. Ada beberapa memang cara mereka beribadah tuh berbeda dengan golongan Islam yang lain gitu. Taliban ini menjanjikan kepada orang-orang di daerah Pashtun, terutama Pakistan dan Afghanistan, untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan hukum syariah Islam gitu geng. Dan hal ini mereka janjikan jikalau mereka berkuasa di daerah Pashtun tersebut. Mereka melancarkan perkembangan atau penyebaran mereka atau pengaruh mereka dimulai dari barat daya Afghanistan. Tepatnya pada tahun 1995 nih geng, mereka berhasil merebut provinsi Herat di perbatasan Iran. Dan setelah itu, tepat setahun setelahnya, mereka sempat merebut kota Afghanistan yaitu Kabul. Mereka berhasil menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani, yang mana Presiden Burhanuddin Rabbani ini adalah
penentang pendudukan Uni Soviet, serta dia ini adalah pendiri Mujahidin Afghanistan. Jadi sama-sama pejuang juga nih sebenarnya ini orang. Barulah pada tahun 1998 Afghanistan dikuasai oleh Taliban sebanyak 90% wilayah. Gokil ya, mereka sudah mendominasi di Afghanistan gitu ya. Masyarakat Afghanistan sendiri sebenarnya sudah lelah dan capek dan enek gitu ya terhadap pasukan Mujahidin. Kenapa? Karena semenjak perginya Uni Soviet dari Afghanistan, Uni Soviet menarik diri di saat itu ya. Keamanan di Afghanistan ini kacau, dimana sering sekali terjadi pertikaian, perang saudara antara pihak Mujahidin dan sipil gitu. Barulah akhirnya mereka menyambut dengan hangat kemunculan Taliban ini. Karena memang Taliban ini datang bukan untuk menjanjikan keamanan doang, tapi juga perdamaian gitu, geng. Popularitas Taliban di mata orang Afghanistan semakin gila-gilaan, geng. Semakin disambut hangat, semakin diterima gitu ya. Dikarenakan memang secara aturan mereka yang syariah garis keras gitu ya, mereka itu berhasil menumpas korupsi, mereka berhasil menekan angka kriminalitas gitu ya, membatasi pelanggaran-pelanggaran hukum, serta mereka juga membangun infrastruktur di daerah-daerah kekuasaan mereka. Jadi di daerah-daerah Afghanistan yang sudah dikuasai oleh Taliban itu infrastrukturnya tuh jelas gitu, geng. Kayak jalan, kayak bangunan gitu ya, itu jelas gitu, benar-benar tertib gitu, geng. Ya gimana sih, namanya juga orang-orangnya tertib aturan gitu ya, banyak dendanya. Kalau misalkan melakukan kriminalitas kena hukuman, kan hukuman dari Taliban ini kejam, geng. Mereka itu benar-benar syariah. Kalau di Indonesia itu Aceh ya, Aceh itu ada hukum cambuk. Nah itu bisa dikatakan belum seluruhnya hukuman dijalankan di Aceh. Tapi kalau di Afghanistan, bagi pihak Taliban ini, yang mencuri potong tangan, yang berzina dan membunuh juga dihukum pancung. Lalu ada rajam juga, dan yang pastinya hukum cambuk juga berlaku gitu. Jadi benar-benar hukum syariah yang kelas beratnya gitu ya, garis kerasnya gitu. Ya siapa yang berani melakukan kejahatan kalau sudah begitu, ya kan? Pasti orang-orang akan mikir gitu, wah nih kalau gue melakukan kejahatan, udah nggak ada ampun, gue langsung menghadapi yang maha kuasa gitu ya. Pertanggungjawabannya bukan di penjara atau di depan mata hakim atau di depan mata hukum, enggak, langsung ke akhirat. Jadi sangat-sangat tertib. Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Taliban dan infrastruktur yang mereka bangun itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha perdagangan gitu ya, berniaga. Karena memang kalau misalkan di dalam Islam yang sangat dianjurkan gitu ya, berniaga gitu, berjual beli. Karena memang itu adalah tauladan dari Rasulullah SAW gitu kan. Nah, namun geng, ada beberapa hal yang membuat Taliban ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya gue juga antara setuju nggak setuju ya, karena gini, hak asasi manusia ini kan kesepakatan negara-negara barat ya, memang dengan negara-negara lain juga ya, negara-negara timur juga. Nah, ini kan di bawah kontrol dan perlindungan daripada PBB gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan hukum agama dengan hukum dunia nih. Di sini aturan daripada Taliban terhadap daerah kekuasaannya adalah sunnah menumbuhkan jenggot bagi para lelaki, karena itu memang kalau dalam Muslim itu adalah sunnah Rasul gitu ya. Dan juga para perempuan menggunakan burka cadar gitu ya. Nah, jujur aja kalau gue nggak berani terlalu jauh membahas tentang cadar, tapi kalau misalkan jenggot, gue sangat setuju. Kenapa? Itu memang sunnah Rasul gitu ya bagi masyarakat Muslim. Tapi kalau cadar ini masih jadi pembicaraan. Yang gue tahu nih, kenapa masyarakat Arab atau cewek-cewek Arab pakai cadar, dikarenakan memang rupa mereka di zaman dulu itu cantik banget gitu ya, dan ditutup karena mengundang hawa nafsu gitu, geng. Kenapa cadar itu dipakai bagi orang Arab, dan juga nggak semua orang Arab sebenarnya, karena ada beberapa kaum aja gitu ya. Nggak tahu ya, ini mungkin gue salah info atau apa, tapi yang gue tahu karena mengundang nafsu, that's why ditutuplah wajahnya gitu, karena untuk mengurangi tingkat kriminalitas seperti pemerkosaan, perampokan gitu kan, karena melihat wanita cantik gitu. Atau mungkin gue salah informasi, kalian yang lebih paham boleh tinggalkan komentar di bawah ya, kita sharing gitu ya. Bahkan Taliban ini menerapkan aturan tidak boleh adanya musik, tidak boleh adanya bioskop, tidak boleh adanya televisi, dan bahkan mereka tidak memperbolehkan anak perempuan itu bersekolah atau keluar dari rumah gitu ya. Dikarenakan memang secara hakikat gitu ya, hakikatnya dikatakan wanita itu harus tunduk terhadap laki-laki atau harus patuh terhadap suami gitu, geng. Nah, kalau di dalam aturannya seperti itu gitu. That's why perempuan itu sangat dijaga, sangat dirawat gitu, tidak boleh berkeliaran sembarangan karena dapat mengundang hawa nafsu. Hal-hal demikianlah yang membuat Taliban ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Salah satu tindakan daripada Taliban yang sangat terkenal yaitu pada tahun 2001, di mana mereka menghancurkan sebuah patung Buddha Bamiyan yang sangat terkenal di Afghanistan Tengah. Hal ini memunculkan protes besar dari internasional. Jadi ini benar-benar menjadi polemik yang berkepanjangan ya, dikarenakan di saat itu
itu dianggap tidak toleransi atau intoleransi terhadap agama lain gitu. Memang mereka garis keras banget. Lalu geng, negara Pakistan dianggap sebagai dalang atau penghasil daripada pasukan Taliban ini. Namun Pakistan itu menolak gitu kalau mereka lah yang menjadi arsitek atau perancang terbentuknya pasukan Taliban ini. Mereka ngebantah. Walaupun sesuai data nih ya, kebanyakan daripada anggota Taliban ini adalah orang-orang dari Afghanistan yang lulus atau bersekolah di madrasah-madrasah yang ada di Pakistan. Dan bahkan Pakistan adalah salah satu dari 3 negara, yaitu Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, yang mengakui kedaulatan Taliban saat mereka berkuasa di Afghanistan. Jadi mereka mendukung gitu geng. Dan juga Pakistan ini adalah negara terakhir yang memutuskan hubungan diplomatik dengan kelompok Taliban ini. Jadi memang agak sedikit mencurigakan gitu ya dalang dibalik ini semua. Namun di sisi lain, entah ini adalah sebuah kamuflase atau menyamarkan fakta gitu ya, Taliban ini pernah mengancam akan merusak stabilisasi Pakistan dari area-area yang mereka kuasai di wilayah barat laut. Nah ini aneh nih, katanya ini dalangnya Pakistan, tapi justru Talibannya pernah mengancam akan merusak fasilitas yang ada di Pakistan gitu. Salah satu serangan Taliban yang sangat terkenal dan bahkan dikecam oleh dunia internasional terjadi pada bulan Oktober 2012, di mana ada salah seorang warga Pakistan yang bernama Malala Yousafzai ditembak mati ketika dalam perjalanan pulang sekolah di kota Mingora. Nah, lalu baru 2 tahun kemudian adanya serangan besar-besaran dan menyusul sebuah pembantaian di sekolah Peshawar. Nah, hal ini makin membuat pengaruh Taliban di Pakistan itu memudar gitu ya. Jadi gara-gara banyaknya ulah mereka, pengaruh mereka di Pakistan jadi berkurang karena masyarakat Pakistan jadi curiga dan kayak trust issue gitu terhadap Taliban, jadi nggak percaya lagi. Akhirnya setahun setelah kejadian tersebut, tepatnya pada 2013, Taliban ini mendapatkan serangan dari Amerika Serikat, di mana dalam serangan ini nih geng, menewaskan 3 orang berpengaruh di Taliban, termasuk salah satunya pemimpinnya geng, yang bernama Hakimullah Mehsud. Akhirnya Taliban ini mungkin menuntut balas kali ya, sampai-sampai perhatian terhadap kekuasaan Taliban ini semakin menjadi pusat perhatian pihak Amerika Serikat. Itu gara-gara adanya serangan di World Trade Center atau gedung WTC pada tahun 2001. Kalian pasti tahu ya, tabrakan pesawat di gedung kembar Amerika Serikat, New York tepatnya. Memang tertuduh daripada pelaku penabrakan gedung itu atau pembajakan pesawat untuk menabrak gedung itu bukan Taliban, tapi merupakan pemimpin Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden. Namun Taliban mendeklarasikan atau menyuarakan mereka siap melindungi pemimpin Al-Qaeda tersebut, yaitu Osama bin Laden. Nah, disinilah membuat AS atau Amerika Serikat semakin geram terhadap pergerakan Taliban ini, geng. Lalu pada akhirnya tanggal 7 Oktober 2001, koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afghanistan. Dan pada pekan pertama Desember, tepatnya di tahun yang sama yaitu 2001, Taliban runtuh, geng, karena serangan ini. Lalu pemimpin kelompok yang diincar oleh AS, salah satunya ada Osama bin Laden, Mullah Muhammad Omar, dan sejumlah tokoh senior lainnya itu berhasil kabur dalam pemburuan besar-besaran tersebut. Dikabarkan banyak daripada pemimpin senior Taliban itu mendapat perlindungan di Quetta di Pakistan tepatnya. Tempat ini merupakan tempat mereka mengontrol dan memimpin Taliban. Nah, namun keberadaan tempat yang dijuluki Quetta Shura ini dibantah gitu ya. Nggak ada gitu katanya pemimpin Taliban yang ada di situ oleh Islamabad. Meski banyaknya pasukan asing yang udah masuk ke Afghanistan ya, karena memang waktu itu Amerika Serikat berkoalisi dengan negara-negara lain untuk masuk ke Afghanistan ya, kayak Cina, Arab Saudi gitu ya. Sementara Soviet udah menarik diri. Nah, Taliban ini semakin terjepit gitu. Namun mereka tidak menyerah. Mereka masih berusaha melebarkan sayap mereka untuk menguasai daerah di Afghanistan. Mereka membuat banyak daerah di tempat tersebut yang awalnya memang mereka bertujuannya untuk jaga keamanan dan perdamaian gitu ya. Namun karena banyaknya pengaruh tangan asing, mereka buat daerah-daerah tersebut tidak stabil gitu, geng. Dan bahkan kekerasan di daerah-daerah yang mereka kuasai, yang mereka masuki, itu semakin meningkat. Dan hal ini sebenarnya sudah lama tidak dirasakan oleh masyarakat Afghanistan sejak tahun 2001. Banyak serangan-serangan dari Taliban ini terjadi di kota Kabul. Dan pada bulan September 2012, kelompok ini sempat melakukan serangan besar-besaran di pangkalan NATO, tepatnya di Camp Bastion. Sebenarnya sudah ada
ada itikat perdamaian gitu ya antar pihak dengan Taliban, tepatnya pada tahun 2013. Dan di saat itu Taliban juga sudah mulai berencana untuk membuka kantor mereka di Qatar. Namun masih banyaknya pergesekan dan saling tidak percaya antara banyak pihak membuat rencana perdamaian itu tuh cuman tinggal sebuah rencana gitu. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut gitu, geng. Lalu pada Agustus 2015, Pakistan barulah mengakui ternyata pimpinan mereka yang bernama Mullah Omar sudah meninggal dunia. Dan hal ini mereka tutup-tutupi selama 2 tahun. Yang dimana pemimpin mereka ini ternyata sudah meninggal di sebuah rumah sakit di Pakistan karena adanya masalah kesehatan. Jadi murni kesehatan, bukan karena tertembak atau hal-hal lain gitu ya. Barulah di bulan berikutnya mereka kayak gencatan senjata gitu loh, geng. Kayak menghentikan kekerasan-kekerasan mereka untuk sementara dalam rangka memilih pemimpin yang baru. Sampai akhirnya terpilihlah wakil dari mantan ketua yang sudah meninggal ini, mantan pemimpin yang sudah meninggal ini, yang bernama Mullah Mansur, yang sebelumnya dia ini adalah wakil dari Mullah Omar ya, yang sudah meninggal gitu. Nah, namun sayangnya Mullah Mansur ini meninggal dalam serangan AS atau Amerika Serikat pada tahun 2016. Dan akhirnya dia digantikan oleh wakilnya yang bernama Maulawi Hibatullah Akhundzada, yang mana beliau ini adalah pemimpin Taliban sampai detik ini, geng. Pada tahun 2020, Amerika Serikat dan Taliban ini sepakat untuk melakukan perdamaian. Ini merupakan puncak dari pembicaraan yang sangat panjang, dan setelah itu Taliban merubah taktik mereka dari serangan kompleks di kota-kota besar dan pos-pos militer menjadi ke gelombang pembunuhan yang menargetkan warga sipil Afghanistan. Nah, mungkin gara-gara ini juga nih kenapa warga sipil Afghanistan tuh terbirit-birit berlari gitu ya. Sampai-sampai mereka ingin meninggalkan kota Afghanistan dengan cara apapun, sampai memanjat pesawat gitu. Naikin badan pesawat udah kayak naikin angkot. Nah, ini mungkin nih alasannya, karena Taliban sudah menargetkan pembunuhan atau pembantaian terhadap warga sipil. Jadi terjawab ya, geng ya, kenapa warga sipil lari terbirit-birit seperti itu. Barulah pada tahun 2021, Presiden baru Amerika Serikat yaitu Joe Biden menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, tepatnya pada tanggal 11 September 2021. Dan ini merupakan 2 dekade jatuhnya World Trade Center atau gedung WTC yang ditabrak oleh pesawat bajakan Osama bin Laden ya. Dalam kepergian pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan, sebenarnya Presiden Afghanistan ini udah khawatir gitu, geng, kalau negara mereka tidak akan aman dari Taliban. Nah, walaupun target daripada Taliban ini merujuk ke jurnalis, hakim, aktivis perdamaian, perempuan dengan posisi kekuasaan, namun Taliban ini sama sekali tidak merubah ideologi ekstremis mereka. Mereka ini hanya merubah taktiknya doang, ya kan? Dari yang tadinya menyerang ke sana, malah sekarang menyerang ke warga sipil gitu. Lalu setelah AS berhasil diusir atau dipulangkan gitu ya dari Afghanistan ke Amerika balik gitu, disitulah akhirnya Taliban semakin membesarkan kekuasaan mereka, dan bahkan jumlah mereka jauh berlipat-lipat banyaknya dari pas awal-awal mereka digulingkan oleh NATO dulu, waktu dulu pada tahun 2001, geng. Dikabarkan mereka mempunyai tentara yang siap siaga full time gitu ya untuk bertarung itu sebanyak 85.000 pasukan. Dan itu belum seluruhannya, geng, belum dengan koalisi-koalisi mereka atau sekutu-sekutu mereka gitu. Awalnya pihak Amerika Serikat ya, salah satunya adalah Jenderal Austin Miller. Dia sempat memperingatkan, itu tepatnya pada bulan Juni. Dia bilang ini akan menjadi sebuah serangan besar-besaran oleh Taliban dan pemerintahan Afghanistan akan direbut gitu. Dan dia memperkirakan ya sekitar 90 harian. Ternyata serangan dan perebutan wilayah oleh Taliban itu nggak perlu waktu lama. Dalam waktu yang singkat, Taliban berhasil menguasai daerah-daerah yang ada di Afghanistan dengan gampang. Dan perkiraan Jenderal Miller soal kekacauan dan perangan gitu ya di Afghanistan itu sama sekali tidak terjadi, karena ternyata pihak dari pemerintah, bahkan militer pemerintah, sama sekali tidak melakukan peperangan dengan pihak Taliban. Mereka menyerah begitu saja, menyerahkan kekuasaan kepada Taliban. Jadi tidak ada pertumpahan darah, geng. Jadi Taliban benar-benar datang ngambil gitu aja, diserahkan begitu aja. Ya that's why presidennya lari kocar-kacir ya, presiden Afghanistan. Jadi ya dengan keterangan dia juga di Facebook, dia mengatakan kalau dia tidak mau terjadi pertumpahan darah gitu. Makanya dia kabur duluan gitu ya ke Tajikistan kabarnya. Dan kocaknya dia kabur membawa sejumlah uang ya, mungkin buat modal bangun usaha baru kali ya di negara baru. Gila, presiden tiba-tiba buka toko kelontong gitu ya, habis bawa lari duit dari negaranya, gimana tuh ceritanya, geng?